Ada pernah jamaah ini Bapak Ibu sekalian, selama liburan, orang kaya Masya Allah, selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang, saya bukan menyebutkan wilayah ini berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu, anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, bawa zina, gonta-ganti pasangan. Tapi liburan, anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu subhanallah, dia bawa di musim liburan umroh. Anak-anaknya dalam 9 hari umroh liburan berubah jadi soleh. Jadi baik. Karena selalu dari hotel ke masjid, sholat. Didampingi oleh ustadz. Masuk ke mall, musik aja nggak ada. Kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik gak? Gak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel haji umroh aja. Enak nih kesini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesal kenapa gak dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak Ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umroh, sedekah. Yang kedua, umroh itu sendiri dan haji kalau rutin dikerjakan, ya, itu akan mendatangkan rezeki. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, saudaraku nilai rahasia rezekimu, ada 15 kiat. Itu salah satunya umroh dan haji. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tabarani, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, terus selama ada kesempatan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi nggak ada orang pulang umroh pulang haji itu miskin, nggak ada, subhanallah. Ini penting sekali. Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in teman-teman, umurnya 100 tahun. 70 kali haji, 70 tahun haji. Dan musim haji itu dijadikan oleh orang-orang dulu, sahabat tabi'in, ajang untuk bertemu. Di musim haji ketemunya. Mereka selalu begitu pakai. Karena ini seperti Allah lagi panggil. Kita hadir nggak? Orang beriman itu Allah panggil sudah langsung ada di situ. Azan masjid, langsung ke masjid dia udah. Suruh sedekah orang miskin, langsung bantu. Haji, langsung haji. Nggak ada penolakan. Jihad, langsung jihad. Udah langsung dikerjain. Ada saya tahu satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah, sampai sekarang berkah, masih sehat, walaupun sudah sangat berumur ya. Dia sama istrinya Bapak Ibu sekalian, setiap bulan, 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, umroh. Setiap bulan. Nggak pernah berkurang rezekinya. Saya pernah umroh juga, ini pengalaman lain ya. Saya pernah umroh sama satu orang. Kebetulan saya berangkat umroh setiap 2 bulan sekali bimbing. Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan. Ada satu pernah jemaah dari Irian. Pernah tahun 2003 saya ke Irian ikut sama saya umroh. Waktu itu bintang 5. Kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar. Selesai habis sholat di Masjid Haram Mekah. Saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz. Mahal gak? Ya sedang lah. Kebetulan dia orang mampu. Sedang lah. Terus saya bilang sama dia, Pak mau gak? Kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia, memang bisa Ustaz, ya yang ada dalilnya saja. Mau, oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan 1 hari 1 kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, tidak pernah dikenai 2 kali kan? Berarti kita anggap 100.000 kali itu adalah 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat 1 kali di Masjid Haram sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang dari kalian di pasarnya, di rumahnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya nggak? 35 juta itu sudah masuk ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya.
Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Banyak orang subhanallah mau datang ke negara-negara tertentu hanya karena salju. Emang kenapa kalau salju nih? Gampang kalau mau salju. Ambil es batu, blender. Bisa. Artinya bukan saya larang ya, tapi coba sesuatu yang kita berangkat itu, oh ya ada manfaat yang kita dapatkan. Bukan cuma sekedar gengsi. Ada orang datang jauh-jauh dingin, kedinginan, dia nggak bisa, di Indonesia tidak bisa dingin. Lalu kemudian dulu dekat salju hanya untuk foto. Kirim ke teman-temannya, nih saya pernah tempatnya salju. Kenapa? Itu apa ini kan gitu, sesuatu yang berbobot lah. Orang mukmin itu harus cerdas. Dia harus punya manfaat yang bisa dapatkan dari situ.